رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tema kita yang akan kita angkat pada kali ini adalah calon-calon pemimpin di negeri Indonesia. Para pemirsa sekalian, mendekati tahun 2024 sudah pasti bermunculan nama-nama calon pemimpin yang akan bertarung di konstelasi pemilu tahun 2024. Ya, dan nama-nama ini sering muncul baik itu di sosial media, media periklanan, baliho, dan lain-lainnya. Contohnya saja seperti nama Ganjar, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Caimin, Puan Maharani, dan lain-lainnya. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ketika mereka menduduki jabatan pemimpin di negeri ini, apapun itu, baik itu menjadi seorang presiden, kepala daerah, bupati, atau mungkin wali kota misalkan. Pertanyaannya adalah apakah kemudian mereka bisa memberikan perubahan yang berarti, perubahan-perubahan yang seperti kemerataan atau meningkatkannya kualitas ekonomi masyarakat, menghilangnya kemiskinan, kemudian pendidikan bisa dirasakan secara merata, kemudian tindak kriminalitas yang ada di negeri ini bisa semakin menurun. Apakah bisa terjadi hal-hal yang demikian? Perlu diperhatikan para pemirsa sekalian, bahwasanya ketika nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi, ataupun masih ada nama-nama lainnya yang mungkin belum saya sebutkan, tapi mereka juga akan bertarung dalam konstelasi pemilu tahun 2024 nanti. Yang perlu kita sadari adalah bahwasanya ketika mereka memasukkan nama-namanya, mereka ini masih akan menggunakan sistem yang sama. Sistem apa itu? Yaitu sistem demokrasi ketika mereka akan memimpin. Yang dimana sistem ini berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Maka bisa kita tarik kesimpulan, kalau misalkan sistem demokrasi ini sudah barang tentu ketika mereka membuat kebijakan berasal dari akal manusia itu sendiri, karena rakyat adalah manusia. Dan perlu kita pahami yang namanya manusia itu memiliki kelemahan, serba lemah, serba kekurangan, serba keterbatasan. Itu manusia. Dan ketika manusia membuat peraturan atau kebijakan yang berasal dari dirinya sendiri, pasti akan membuat berbagai macam kerusakan. Seperti kita lihat sumber daya alam manusia yang semakin lama semakin dikeruk oleh pihak swasta maupun asing. Kemiskinan semakin merajalela, tindak kriminalitas semakin tinggi, pendidikan hanya dinikmati oleh para kaum kapitalis, atau bagi mereka yang memiliki uang saja atau memiliki harta saja. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang Allah turunkan, maka merekalah orang-orang yang kafir. Jadi sudah barang jelas bahwasanya ketika ada seorang pemimpin atau umat tapi tidak menggunakan apa-apa yang telah Allah turunkan, maka sudah pasti akan memunculkan kerusakan di muka bumi ini yang sudah kita rasakan sampai saat ini. Maka dari itu bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya siapapun yang akan memenangkan konstelasi pemilu 2024 nanti tidak akan memberikan perubahan yang berarti bagi umat. Maka perubahan yang hakiki
harusnya datang ketika calon-calon pemimpin ini, bahkan umat ini menggunakan sistem yang memang datangnya dari Allah. Tidak hanya sekedar berganti kepala pemimpin. Ya. Dan sistem yang jelas-jelas akan memberikan perubahan yang berarti ini, ya, haruslah sistem yang juga dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat hingga para tabiut tabiin yang memang sudah terjamin, memang sudah memberikan keberkahan, sudah memimpin bahkan sampai 1400 tahun lamanya. Sistem apakah itu? Yaitu sistem Islam dalam naungan Al-Khilafah ala Minhajin Nubuwah. Yang insya Allah dalam sistem tersebut, insya Allah semua perintah-perintah yang telah Allah turunkan dan apa-apa yang telah Rasulullah contohkan, semuanya akan diterapkan. Yang insya Allah nantinya akan memberikan perubahan berarti. Baik itu dari segi ekonominya akan menggunakan sistem ekonomi Islam, ya, sistem sosialnya pun juga akan menggunakan sistem sosial yang Allah turunkan. Dan barang pasti yang haram-haram pun akan ditinggalkan. Kesejahteraan akan datang. Dan kemudian tak hanya akan kita rasakan, baik itu di dunia, bahkan sampai ke akhirat kelak. Insya Allah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.